Dari Seth Rollins yang return sampai Randy Orton berakhir jadi pemenang Elimination Chamber. Rhea Ripley berhasil menjadi pemenang Elimination Chamber juga. CM Punk bungkam mimpi Finn Balor menjadi juara dunia. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Dari Seth Rollins yang return sampai Randy Orton berakhir jadi pemenang Elimination Chamber. Partai utama Elimination Chamber benar-benar jadi kacau balau gara-gara ada return yang gak disangka-sangka. Setelah Logan Paul berhasil eliminasi 3 orang, ada orang bertopeng yang coba manjat kandang. Tapi pas dibuka, ternyata cuma orang asing biasa. Tapi gak lama kemudian, kejutan aslinya datang. Ada orang pakai hoodie masuk ke ring, langsung hajar Logan Paul pakai super kick dan stomp. Terus pas buka topeng, ternyata orang itu adalah Seth Rollins. Ini pertama kalinya dia muncul lagi sejak cedera bahu dan didepak dari faksi The Vision bulan Oktober tahun 2025 lalu. Rollins gak ngomong apa-apa, dia cuma datang buat beresin urusan. Logan Paul pun jadi bulan-bulanan dan Cody Rhodes langsung manfaatin situasi itu buat eliminasi dia. Pas pintu kandang masih kebuka, makin parah lagi rusuhnya. Drew McIntyre tiba-tiba masuk dan ngehajar Cody pakai sabuk Undisputed WWE Championship-nya. Nah, setelah itu dipakai sama Randy Orton buat ngasih RKO ke Drew. Terus langsung ngasih RKO lagi ke Cody buat nyolong kemenangan. Randy Orton sekarang resmi menuju WrestleMania 2 buat rebutan gelar juara dunia, yang mungkin bakal jadi gelar ke-15-nya dia. Sementara itu, Cody dapat kesempatan tanding ulang lawan Drew di SmackDown nanti gara-gara GM Nick Aldis ngerasa campur tangan Drew tadi udah kelewatan. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan Randy Orton jadi pemenang Elimination Chamber tahun ini? Komen di bawah. Rhea Ripley berhasil menjadi pemenang Elimination Chamber tahun ini. WrestleMania 2 fix bakal punya match perebutan gelar juara cewek yang gokil banget. Soalnya Rhea Ripley baru aja dapat tiket ke sana setelah menang di Women's Elimination Chamber 2026. Rhea berhasil bertahan paling terakhir setelah singkirin Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez, Kiana James, Asuka sama Alexa Bliss. Dia mastiin kemenangannya pas ngepin Tiffany Stratton di detik-detik terakhir. Berkat kemenangan ini, Rhea resmi bakal nantangin sang juara wanita WWE, Jade Cargill, di panggung paling megah nanti. Pertandingannya sendiri udah rusuh dari awal, tapi di babak terakhir, Tiffany benar-benar maksa Rhea main sampai batas maksimal lewat serangan udaranya. Tapi pas Tiffany mau nyoba moonsault lagi, Rhea pinter banget ke counter, nabrakin Tiffany ke kandang, terus langsung ngasih riptide buat ngamanin posisinya di WrestleMania. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan Rhea Ripley yang menang? Komen di bawah. CM Punk bungkam mimpi Finn Balor menjadi juara dunia. CM Punk berhasil jaga mimpinya buat main di WrestleMania. Dia ngalahin Finn Balor di Elimination Chamber dan tetap jadi World Heavyweight Champion. Dengan hasil ini, Punk bakal berangkat ke Las Vegas buat main di main event WrestleMania 2 lawan pemenang Royal Rumble, Roman Reigns. Tadi pas tanding, Punk sama Balor saling jual beli serangan dari awal. Punk bikin penonton sorak-sorai pas dia ngelakuin suicide dive yang bikin Balor mental ke meja komentator. Balor sebenarnya berkali-kali bisa nahan serangan GTS dan hampir aja menang lewat beberapa kali percobaan coup de grace. Bahkan dia sempat bikin Punk nerjang pagar pembatas di luar ring. Tapi Punk benar-benar bertahan dari semua momen kritis itu. Setelah lolos dari coup de grace yang kesekian kalinya, Punk akhirnya berhasil daratin GTS dengan telak dan menang. Menurut kalian, apakah Finn Balor itu pantas berkecimpung di skena gelar dunia? Komen di bawah. AJ Lee berhasil menjadi Intercontinental Champion yang baru. AJ Lee sukses sabet gelar WWE Women's Intercontinental Championship setelah ngalahin Becky Lynch. Ini adalah pertandingan singles pertamanya setelah absen lebih dari 10 tahun. Penonton di kampung halamannya langsung heboh pas AJ main cantik pakai teknik-teknik kuncian dan serangan balik yang lincah lawan Becky. Saking frustasinya, si juara bertahan ini mulai pakai cara curang. Di tengah kekacauan itu, wasit Jessica Carr bahkan sempat pingsan gak sengaja kena hantam.
Becky makin jadi dengan bawa kursi besi terus ngasih diri ke AJ di atas kursi itu, tapi AJ tetap gak mau nyerah. Nah, di momen penentuan, niat Becky mau pakai sudut ring yang terbuka tadi malah senjata makan tuan. Dia malah kepentok sendiri ke besi itu, terus pas sempoyongan, dia langsung kena kuncian Black Widow-nya AJ Lee. Becky gak kuat dan akhirnya tap out. Rekor 55 hari Becky sebagai juara pun putus dan AJ Lee sukses ngeraih kemenangan serta gelar juara pertamanya dalam 1 dekade terakhir. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan AJ Lee yang akhirnya menang gelar Intercontinental kalahkan Becky Lynch? Komen di bawah. Danhausen resmi debut di WWE keluar dari kotak misterius. WWE baru aja kedatangan tamu yang sangat baik dan sangat jahat juga. Danhausen resmi debut di Elimination Chamber tepat setelah CM Punk menang. Awalnya ada kotak misterius yang didorong ke atas panggung. Pas 2 GM kita, Nick Aldis sama Adam Pearce lagi ngeliatin, kotak itu kebuka dan isinya peti mati. Terus muncul penari-penari dengan cat muka yang serem, baru deh muncul Danhausen lengkap pakai jubah dan makeup khasnya. Dia nikmatin banget sambutan fans, jalan-jalan di pinggir ring, bahkan sempat ngobrol bentar sama Wade Barrett dan Michael Cole di meja komentator. Penantian fans berbulan-bulan soal masa depannya akhirnya terjawab juga. Melihat kode-kode yang sering muncul di Raw sama SmackDown belakangan ini, plus keterlibatan kedua GM tadi, kayaknya Danhausen bakal langsung masuk ke main roster bukan ke NXT dulu. Debutnya ini cuma selang beberapa jam setelah namanya dihapus dari daftar roster aktif AEW. Jadi masa-masa gabutnya sejak tahun 2023 di sana resmi berakhir. Setelah berbulan-bulan gak jelas statusnya di AEW, Danhausen gak pakai lama buat pindah haluan. Dari status free agent jadi superstar WWE cuma dalam hitungan jam. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan isi kotak peti itu yang ternyata Danhausen? Komen di bawah. Terungkap siapa penyerang misterius di SmackDown. SmackDown terakhir sebelum Elimination Chamber kemarin bawa kejutan baru soal storyline penyerang misterius. Pas main event antara Logan Paul lawan Jake Fatu, tiba-tiba ada orang bertopeng yang mau nyerang Austin Theory di luar ring. Pas si orang bertopeng ini mau sikat Theory, Logan langsung turun tangan, bikin dia pingsan terus buka topengnya. Ternyata dia bukan orang yang kita kenal sebelumnya. Penyerang misterius itu adalah Don Furio. Dia ini jebolan sekolah gulat Black and Brave punyanya Seth Rollins. Furio sendiri sempat muncul di AEW Dark tahun 2022. Pas itu dia setim bareng B-Jack tapi kalah lawan The Acclaim. Sampai sekarang sih belum ada detail lebih lanjut soal mau dibawa kemana storyline ini. Tapi tenang aja, nanti bakal aku update lagi. Yang jelas si penyerang misterius ini emang lagi hobi nyerang anggota faksi The Vision sejak Royal Rumble kemarin. Dia sempat nyerang Bron Breakker pas Rumble sampai akhirnya Breakker keeliminasi cepat banget. Dan sejak itu dia terus-terusan neror anggota The Vision lainnya. Menurut kalian, apakah Seth Rollins buat grup baru dengan bawa anak-anak didiknya? Komen di bawah. Pesan telak Rhea Ripley ke Roman Reigns. Rhea Ripley baru aja ngasih pesan telak buat Roman Reigns pas rating Superstar WWE 2K26 resmi diumumin kemarin. Gamenya sendiri bakal rilis 14 Maret nanti dan 2K Games udah kasih bocoran siapa aja nih pegulat yang ratingnya paling tinggi. Menariknya, Rhea nggak cuma jadi nomor 1 di divisi cewek, tapi dia dapat rating paling tinggi dibanding semua superstar aktif yang ada sekarang. Momen ini langsung deh jadi omongan fans. Rhea Ripley dapat overall 96 atau 96 paling tinggi di antara roster aktif WWE 2K26. Sementara itu, Roman Reigns dengan persona OTZ-nya cuma dapat 95. Beda tipis 1 poin di bawah Rhea Ripley. Pas denger angkanya, Rhea ketawa terus nanya, "Satu pertanyaan deh, Roman dapat berapa?" Pas dikasih tahu kalau Roman cuma 95, dia langsung nyeletuk, "Oh, Roman, acknowledge me." Jelas banget ya dia sengaja balikin kata-kata andalan Roman ke dirinya sendiri. Kayaknya kali ini papan skor atau lebih tepatnya rating game gak bisa bohong. Meskipun Rhea memimpin di jajaran pemain aktif, dia bukan yang paling tinggi secara keseluruhan. Gelar itu masih dipegang sama Super Cena yang dapat nilai sempurna 100. Versi legenda kayak Roman Reigns tahun 2022 sama Stone Cold Steve Austin juga ada di angka 97. Tapi tetap aja buat roster yang lagi aktif sekarang, Rhea Ripley bener-bener berdiri sendirian di puncak. Di bagian cewek, Becky Lynch sama Bianca Belair nyusul di angka 94, terus ada Charlotte Flair sama Io Sky di 93.
Kalau di jajaran cowok, Cody Rhodes nemenin Roman di angka 95, sedangkan The Rock tahun 2001 sama The Undertaker dapat 96. WWE 2K26 bakal rilis 14 Maret di PC, PlayStation 5, Xbox Series X sama S sama Nintendo Switch 2. Buat sekarang, Rhea boleh sombong dikit soal dominasi digital ini dan dia pastiin sang Tribal Chief dengar hal itu. Di dunia yang isinya soal pengakuan, Mami baru aja bilang start. Menurut kalian, apakah kalian setuju sama rating Rhea Ripley lebih tinggi dari Roman Reigns? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can